Ada 3. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa, mulai. Baiklah anak, hari ini adakah teman kamu yang sakit? Adakah teman kalian yang tidak masuk sekolah? Untuk memperjelas, Ibu absen dulu ya, satu-satu ya. Muhammad Iqbal, Rehan, Muhammad Iqbal, Rehan, Muhammad Iqbal, Rehan, Putri Anggraini, Alisa, Rino, Rauda, Mardin, Chandra, Peranjani, Olivia, Marcela Manda, Anissa Ramadhani, Elsa Komaria, Muhammad Zaki Arpandi, Anna Atapun Nisa, Hasti Marisa Bila, Muhammad Zuliadain, Echa Salsa Anabila, Hafizatul Adalia, Arza Al-Amin, Raditya Al-Farodi, Andi Kurniawan, Salam, M. Farid William, Aditya Bermantio, M. Rohim, Egi Rizky. Alhamdulillah, berarti seluruhnya masuk sekolah. Untuk memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional. Nah, kita selesaikan pelajaran. Baiklah anak-anak, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
biasanya memakan padi. Sampai biasanya petani jarang panen. Di sawah selain padi, hewan apa saja yang hidup di sawah? Ibu mau bertanya. Katak. Betul, tikus. Nah, biasanya kalau tikus jadi hama atau menguntungkan atau merugikan bagi petani? Merugikan. Kenapa merugikan? Karena dia biasanya memakan tanaman padi. Merugi petani yang padi itu merupakan mata pencarian mereka. Nah, sekarang ibu bertanya, siapa yang orang tuanya petani? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Petani. Biasanya apa yang orang tua Olivia kerjakan? Petani-petani apa orang tua Olivia? Oh, menanam sayuran. Itu juga petani sayuran. Sudah. Untuk selanjutnya kalian ibu suruh membaca teks yang ada di buku agar kalian lebih paham lagi bagaimana cara para petani mengolah sawah dari mulai pembibitan sehingga bisa menjadi seperti ini. Kalian baca dulu di situ. Di situ ada perintahnya baca. Siswa membaca teks yang ada pada buku siswa. Di situ kalian baca dulu yang ada di buku siswa. Kalian baca, setelah kalian baca, kalian kerjakan. Di lembar selanjutnya ada pertanyaan yang jawaban seluruh itu ada di teks. Untuk yang sementara kalian harus dulu membaca teks. Karena dengan membaca teks kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di belakang. Baca teks dengan membaca dalam hati. Kalau ibu tidak saling, ayo baca. Jangan berapa lama proses tanaman pokok. Baiklah anak-anak, tadi ibu meminta kalian untuk membaca teks yang ada di buku. Setelah kalian membaca, di sana diminta untuk menjawab pertanyaan di lembar berikutnya. Ada kan? Buka di lembar berikutnya di halaman 2. Buka dia lembar berikutnya. Nah, setelah kalian membuka di situ tadi kalian mengisi pertanyaan yang tersedia.
tersedia. Untuk menjawab hasil dari pekerjaan kalian, kita membentuk 3 kelompok besar. Ya, 3 kelompok besar. Nanti jawaban kalian akan Ibu putar. Teman kalian misalnya Rauda membacakan hasil dari Anissa. Anissa membacakan hasil dari Iqbal. Iqbal juga membacakan hasil dari Raditya. Ngerti nak? Ngerti. Dari Ibu buat 3 kelompok besar. 3 kelompok besar. Nanti di kelompok besar itulah kalian tahu jawaban kalian sama atau tidak dengan teman kalian, sama atau beda atau bagaimana. Sekarang Ibu bentuk kelompok. Untuk kelompok besar 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4. Karena kita kurang 1. Jadi 1 kelompok. Jadi 3 kelompok. Jadi jawaban kalian tadi buku setelah Ibu bentuk kelompok kalian tukar. Tukar. Biar teman kalian membaca hasil dari kalian. Rauda tukar dengan Radit. Hasil kerja Anissa tukar dengan Muhammad Iqbal. Sudah? Nah, begitu juga yang seterusnya. Begitu juga yang lain. Tukar yang kelompok sama-sama kelompok. Sama-sama kelompok. Yuk. Untuk menjawab pertanyaan tadi pada kelompok. Porsinya kalian jawab benar. Tinggal tambah kursi lagi, tidak usah pakai mejanya terus. Pertama dari kelompok 2 dulu. Rauda berarti membacakan punyanya si Radit. Bacakan. Apa jawabannya? Jelaskan tentang padi dan cara menanam padi. Apa isi bacaan di atas? Menjelaskan tentang padi dan cara menanam padi. 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena merupakan tanaman pokok. 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di sawah. 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Antara 110 hingga 130 hari. 5. Apa yang dimaksud dengan gaba? Gaba adalah bulir padi. Raditya membaca jawaban yang punya Rauda. Berarti Raditya sama atau beda jawaban Raditya dengan Rauda? 1. Apa isi bacaan di atas? Menjelaskan tentang padi dan cara menanam padi. 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena merupakan tanaman pokok. 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Di sawah. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Antara 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gaba? Gaba adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Untuk yang lain mendengarkan jawaban yang kelompok di sebelah ya. Chandra membacakan hasil dari Farid. Jawaban dari Farid. Apa isian
menjelaskan tentang padi dan cara menanam padi. 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena merupakan tanaman pokok di mana tanaman tersebut dapat tumbuh di sawah. 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Antara 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gaba? Gaba adalah jenis padi. Untuk selanjutnya kelompok 1. Pertanyaan dulu. Apa pertanyaan? Baru dijawab. Baca dulu pertanyaan. Yang lain dengarkan. Kelompok lain dengarkan. Sama tidak jawaban kalian dengan punyanya Elsa. Apa isian bacaan? Kuat. Apa isian bacaan di atas? 2. Menjelaskan zat padi dan cara mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Makanan pokok. 3. Di mana
bermaksud apa? Makanan pokok. Makanan pokok Indonesia. Mengapa tanaman padi Iya. binari? Ketiga. Baik, baiklah anak-anak. Setelah kalian tadi ibu meminta kalian untuk membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang padi. Pilihan kalian. Sudah kan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, nanti hasil dari kalian tadi kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah. Untuk saat ini kita kembali ke diskusi. Ayo berdiskusi. Ini berdasarkan kelompok yang telah ibu buat ya anak-anak. Berdasarkan kelompok yang telah ibu buat. Kalian buka di halaman 3. Kalian buka di halaman 3. Ayo berdiskusi. Tadi untuk diskusi kita selanjutnya berdasarkan teks yang kalian baca tadi. Masih ingat dah? Teks yang kalian baca tadi masih ingat anak-anak? Masih. Di awal pelajaran tadi ibu meminta kalian membaca teks. Untuk diskusi kita selanjutnya itu berdasarkan teks yang kalian baca tadi. Ya, untuk selanjutnya untuk diskusi kita selanjutnya berdasarkan teks yang kalian baca di awal tadi. Ya, seluruh isi diskusi kita, masalah diskusi kita ada di teks yang kalian baca tadi. Kalian ibu minta untuk diskusi di situ kan ada diagram, ada kotak-kotak, ada diagram kan? Nah, untuk mengisi diagram tersebut kalian diminta untuk menuliskan 3 tahapan proses pertumbuhan padi. Pertama-tama apa yang harus kita lakukan? Ada kan di teks tadi kan? Pertama-tama apa yang harus kita lakukan untuk
padi. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung tani dan direndam 1 malam dalam air mengalir supaya benih di tanah dilakukan sementara dan jika sudah benih di tanah biji tanaman tadi. 1, 2, 3 lanjut. Setelah kalian berdiskusi, tadi kan kalian berdiskusi kan? Kalian sudah menjawab apa hasil dari diskusi tahapan tadi? Sudah kalian jawabkan di sana kan? Jadi dari 3 tahapan tadi kalian harus memilih salah satu tahapan yang kalian anggap paling penting. Yang kalian anggap paling penting untuk kelestarian tanaman tersebut. Kalian pilih di mana di antara 3 tahapan tersebut kalian anggap tahapan yang paling penting. Kalian berdiskusi sesama kalian. Tahapan yang mana paling penting? Apakah tahapan 1 atau tahapan pertama, tahapan kedua atau tahapan ketiga? Yang kalian anggap paling penting. Nanti kalian berikan alasan mengapa kalian menganggap itu paling penting. Nah, nanti kalian kalau misalnya kalian pilih nomor 3. Di situ kalau misalnya jawaban kalau nggak ada dalam yang ketiga, dalam tahapan ketiga, kelompok kalian memilih tahapan ketiga kan? Ini misalkan, ini memisahkan kelompok lain dan nanti kan? Nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Kenapa kalian kalau misalnya kalian memilih nomor 3 yang paling penting? Kenapa kalian memilih nomor 3? Nah, misalnya di situ, kalau kelompok roda kalau misalnya memilih nomor 3 menjaga bibit misalnya menjaga biji padi itu biar tetap utuh misalnya. Apa yang paling penting dari menjaga biji tadi? Kalau misalnya nomor 3 kalian anggap paling penting. Kalau misalnya nanti kalian berdiskusi, kalau misalnya nomor 3 jawaban yang paling penting tadi biji atau benih tadi akan kita yang tumbuh atau berkecambah hingga muncul kemudian proses tatanan air yaitu menguning dan siap dituai. Berarti padi yang siap menguning tadi ini contoh, ibu ambil ya. Ini misalnya padi, ini kan biji padi. Dari proses awal kalau proses awal kalian tidak memilih proses awal, kalian memilih proses yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu sampai menjadi biji padi. Biji padi ini harus kalian lindungi atau tidak? Harus kalian lindungi. Mengapa kalian lindungi? Agar bisa ditanam kembali. Benar kata kelompok dia 2 agar bisa ditanam kembali. Berarti itu hal yang penting bagi kalian. Mengapa kalian memilih nomor 3? Di situ banyak apalagi nanti apa-apa yang harus kalian anggap penting yang kalian tuliskan karena kalian memilih tahapan nomor 3. Ya anak-anak ya. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah akan berdiskusi antara kelompok kalian kan? Nah, tadi sudah ibu jelaskan dari awal tadi bahwa setelah kalian berdiskusi kalian mempresentasikan atau membaca hasil kalian ke depan ya. Nah, sebelum kalian mempresentasikan ke depan, di situ kalian lihat di halaman 4 itu kalian berikut adalah beberapa cara mempertahankan padi agar tetap dinikmati masyarakat Indonesia. Di situ ada kan? Kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Tentang 5 hal tersebut. Lihat di buku di halaman 4. Di situ kan berdasarkan 5 bacaan tersebut kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya di lembar kerja yang tadi. Ada kolom yang kalian isi pertama tadi. Kalian tambahkan di situ pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti hasil dari kalian kita bahas untuk di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang kalian harus mempresentasikan
kalian ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 seluruhnya maju ke depan. 1 orang membacakan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 seluruhnya maju ke depan. 1 orang yang membacakan hasil diskusi kalian. Maju kelompok 1. Nomor 3 kan? Nomor 3. Bukan. Diskusi hasil dari kelompok kami. Benih biji dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkembang benih terjadi bersamaan. 2. Benih-benih ditanam di dalam bilangan sementara sudah siap ditanam di sawah. 3. Biji atau benih pasti akan tumbuh dan berkembang hingga muncul ke permukaan dan sampai pada tahapan akhir yaitu padi menanam dan siap dituai. Untuk teman-teman kalian. Kelompok 1 duduk. Selanjutnya kelompok 2. Kalian presentasikan hasil kalian ke depan. Biar teman-teman yang lain menilai apa hasil dari kelompok kalian. Kami dari kelompok Akan membacakan yaitu padi menguning dan siap digunakan. tuai. Nah, berikan aplaus. Kami dari kelompok 3 akan membaca diskusi. Tahap besar penanaman padi. 1. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung padi dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Benih-benih ditanaman di lahan sementara. Jika sudah siap ditanam di sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh dan berkecambah hingga muncul ke permukaan dan sampai pada proses tahap akhir yaitu padi menguning dan siap digunakan. Untuk teman kita dari kelompok 3. Kelompok 2, kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusi mereka ke depan, mempresentasikan, membacakan hasil sehingga yang teman-teman yang lain mendengarkan hasil dari kalian. Sekarang kita bahas secara bersama-sama. Hasil dari kalian tadi. Kemudian kita menyimpulkan apa hasil dari diskusi
kalian tadi. Untuk yang pertama tadi dari hasil kalian tadi telah memprestasikan atau membacakan hasil diskusi kalian ke depan. Sekarang kita bahas, kita berdiskusi secara sama-sama hasil dari pertanyaan tadi. 3 tahapan penting dalam penanaman padi. Pertama, biji atau benih padi tadi kita masukkan ke dalam karung. Itu tahapan pertama. Kita masukkan ke dalam karung, kita letakkan di dalam karung, kemudian kita letakkan di tempat air yang mengalir supaya perkecambahannya rata. Benar nggak tadi kan hasil kerja kalian? Perkecambahan rata. Bahasanya tuh biar berkecambahnya serentak, seluruhnya berkecambah. Tahapan yang kedua, setelah bibit padi tadi tumbuh, kita tanam. Itu sementara kita semai di lahan yang kita sediakan. Setelah tumbuh, kita pindahkan ke sawah. Sehingga tahapan akhirnya yaitu penanaman padi, sehingga tahapan akhir dari proses penanaman itu yaitu benih padi yang siap ditanam tadi kita pindahkan ke sawah. Kan kalau sudah besar-besar, biasanya sudah besar-besar kita pindahkan ke sawah. Kalau sudah di sawah, berarti kalau lagi di sawah kita kasih pupuk. Kalau kita ini perlu dah makan? Perlu. Tanaman juga perlu makan. Perlu juga air. Perlu dah kita minum? Perlu. Tanaman juga perlu air. Dari proses akhir tadi, berarti tanaman perlu pemupukan, perlu juga air yang cukup. Kalau airnya kurang, berarti tidak ngisi padinya lagi. Ya, jadi perlu air, perlu juga pupuk. Setelah itu kita tinggal nunggu padinya menguning dan siap dituai. Jadi kamu tadi benar jawaban kamu tadi. Tahapan akhirnya mulai dari pembibitan, mulai dari penanaman, dan terakhir yaitu pemanenan atau panen. Masa panen. Ya. Jadi di sini kita tinggal menyimpulkan. Padi adalah salah satu tumbuhan dari ribuan jenis tumbuhan yang ada di bumi Nusantara. Padi adalah sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Kenapa? Kalau tidak dijaga dan makan kita, benar tidak? Kita tidak makan. Keberadaan padi sangat penting guna menjaga kelangsungan kehidupan rakyat Indonesia yang sejahtera. Berarti kita bisa sejahtera kalau asupan padi kita cukup. Kalau kita kekurangan beras, kita nanti kelaparan. Dari hasil diskusi tadi, anak-anak, kalian ibu suruh dari 3 tahapan tadi kalian harus memilih selalu salah satu tahapan yang paling penting. Kalian tulis, nanti minggu depan kita bahas bersama hasil dari pertanyaan yang kalian buat tadi. Ya anak-anak, mengerti anak? Mengerti. Untuk selanjutnya, ayo amati gambar berikut. Ayo amati gambar berikut. Lagi sekatan. Untuk selanjutnya, ayo amati gambar berikut. Lihat di buku, kalian amati gambar apa itu? Gambar pertama pantai, benar. Gambar kedua dataran tinggi. Gambar ketiga dataran rendah. Bacalah, ayo berlatih. Bacalah teks berikut dengan istilah tabelnya. Jadi kalian baca dulu. Pantai,
Dari teks tersebut nanti Ibu bertanya dengan kamu. Ciri-ciri daerah dan dataran tinggi. Coba kalian baca dulu. Setelah kalian mengamati kemudian membaca teks tersebut, kalian dapat menyimpulkan kan apa itu dataran rendah, apa itu dataran tinggi, dan apa itu pantai. Untuk selanjutnya Ibu mau bertanya di halaman selanjutnya, lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduk. Kalau di pantai, untuk di pantai, Ibu mau bertanya di kelompok 1. Ciri-ciri untuk daerah pantai. Ciri-ciri untuk daerah pantai. Ada yang landai, ada yang tutur. Selain lokasi, sumber daya alam. Manfaatnya. Kalau mata pencarian penduduk di daerah pantai itu biasanya apa, Nak? Nelayan. Biasanya nelayan itu menghasilkan apa? Ikan. Berarti penghasilan yang dihasilkan nelayan ikan. Berarti di situ selain ada objek wisata, bisa digunakan juga untuk para nelayan mencari nafkah. Apa yang dihasilkan nelayan, yaitu ikan. Bagus untuk kelompok 1. Nah, Ibu mau bertanya di kelompok 2. Di sini Ibu bertanya dan kelompok 2 masalah ciri-ciri, lokasi, sumber daya, manfaat, dan mata pencarian di dataran tinggi. Di dataran tinggi untuk kelompok 2. Kelompok 2 kalau sebutkan lokasi dataran tinggi itu biasanya di mana? 500 meter di atas permukaan laut. Bagus. Kalau ciri-ciri dataran tinggi? Ketinggian 500 meter. Oh, sumber daya alam di dataran tinggi itu biasanya apa, Nak? Sumber daya alamnya? Sayuran, kopi, dan lain-lain. Oh, banyak, ada sayuran, ada kopi, banyak yang dihasilkan di dataran tinggi. Kemudian manfaatnya, Nak? Sebagian objek wisata dan usaha perkebunan. Biasanya objek wisata. Biasanya daerah kita kalau mau berwisata pasti ke Curug. Kenapa Curug? Karena Curug merupakan wisata perkebunan yang sangat bagus. Biarpun dataran tinggi tapi bagus untuk digunakan sebagai objek wisata. Di situ juga banyak menghasilkan sayuran, kobis biasanya, wortel, benar kan? Mata pencarian penduduk di sana biasanya apa? Untuk kelompok 2. Petani. Bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kemudian Ibu ingin bertanya di kelompok 3. Kalau dataran rendah itu biasanya biasanya lokasinya. Biasa lokasi di dataran rendah itu di mana lokasinya, Nak? Untuk sementara kan dari kalau lokasi di dataran rendah biasanya di pesisir pantai. Sudah tuh ciri-ciri dataran rendah itu apa ciri-cirinya? Ketinggian meter dari permukaan laut. Sumber daya alam yang ada di sana, Nak? Sumber yang di sana, Nak? Dan lain-lain. Biasanya di dataran rendah tuh yang dihasilkan kelapa, padi, tebu, sawit, banyak yang lain. Kita dataran rendah. Daerah kita saja. Kita tidak melihat daerah lain, daerah kita. Kita dataran rendah. Di daerah kita ada sawit? Ada. Ada tidak tebu? Ada tidak padi? Ada tidak kelapa? Ada. Berarti dataran rendah tuh banyak menghasilkan hal-hal yang kalian sebut tadi. Manfaatnya kalau kita di dataran rendah, apa yang manfaat yang kita rasakan? Untuk perkebunan,
perumahan. Oh benar. Manfaatnya kalau dataran rendah itu lebih banyak dari dataran tinggi. Kita bisa bangun rumah, kita bisa membuat peternakan, bisa juga perkebunan, bisa juga persawahan. Mata pencarian di daerah dataran rendah itu biasanya apa? Petani Dan wira swasta. Banyak, ada petani, ada pekebun, juga ada wira swasta. Ibu akan menyimpulkan hasil dari pengamatan sekalian, hasil dari diskusi kalian tadi. Pertama, ibu menyimpulkan pantai memiliki ciri-ciri lokasinya berbatasan langsung dengan laut. Kemudian mata pencarian penduduk di sana yaitu petani apa nelayan? Nelayan. Ibu mau melihat kalian masih konsentrasi atau tidak. Biasanya kalau daerah pantai mata pencariannya yaitu nelayan. Selain objek wisata yaitu nelayan. Apa yang dihasilkan nelayan yaitu ikan, kerang. Banyak hasil laut yang dihasilkan dari nelayan. Objek wisata biasanya daerah-daerah pantai menghasilkan devisa yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar dari objek wisata. Contohnya yang dekat-dekat kita yaitu Bengkulu. Kita kalau mau lihat pantai kemana Nana? Bengkulu. Kan itu merupakan objek wisata. Itu untuk pantai. Untuk dataran tinggi 500 meter dari permukaan bumi. Ya, ketinggian 500 meter ketinggian dari permukaan laut. Itu untuk ciri-ciri dataran tinggi. Biasanya dataran tinggi itu yang dihasilkan apa nak? Yaitu sayuran, hasil perkebunan. Biasanya kopi. Kopi yang paling terkenal dari daerah Curug yaitu kopi. Karena dataran tinggi itu paling bagus menanam kopi, sayuran. Biasanya mata pencarian di dataran rendah, dataran tinggi itu apa? Petani dan perkebunan. Pekebun. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Apa lokasi? Lokasi dataran rendah ada di dataran rendah. Lokasinya ada di mana? Ibu lagi bertanya. Di sisi pantai dataran rendah ya. Ciri-ciri dari dataran rendah, lokasinya ada di pesisir pantai. Ciri-cirinya memiliki ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Sumber daya alami banyak dihasilkan. Kelapa sawit, sudah itu padi, perkebunan.
Cek.